Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Imade Sudarman Utama akan berbagi praktik baik dengan judul Mesra Belajar IPA, melakukan pemisahan campuran sederhana melalui membuat VCO Virgin Coconut Oil. Percaya tentang peserta didik bahwa peserta didik itu beragam, baik potensi dan karakteristik mereka. Tentu dengan pendidikan yang bermutu menjadikan potensi tersebut semakin nampak dan maksimal. Pembelajaran sebelumnya yaitu cenderung kurang memperhatikan potensi dan karakteristik anak. Pada akhirnya belum maksimal dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu guru menuntun kodrat alam dan zaman pada setiap anak. Implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar, artinya berpihak kepada anak. Hal ini juga selaras dengan visi SMP Negeri 2 Pekutatan, yakni terwujudnya pelajar Pancasila yang berkarakter serta berprestasi melalui merdeka belajar, berlandaskan budaya dan lingkungan global. Berdasarkan hal tersebut, saya berkomitmen merancang pembelajaran Mesra Belajar IPA, merdeka, senang, kreatif belajar IPA. Merdeka dengan selalu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Senang dengan memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik, menggunakan fitur-fitur kuisis, ice breaking, dan memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman bagi peserta didik. Kreatif yaitu berkarya berbasis digital, seperti dengan menggunakan Canva dan Google Workspace Education dalam menunjang pembelajaran digital yang efektif. Hal ini juga didukung karena saya telah mengikuti kegiatan dan lulus sebagai Google Educator Level 1. Sehingga Google Classroom masih relevan sebagai learning management system yang efektif dalam implementasikan strategi pembelajaran terdiferensiasi. Mendesain pembelajaran IPA dalam mencapai tujuan, yaitu melakukan pemisahan campuran sederhana, perlu memperhatikan prinsip pembelajaran seperti karakteristik peserta didik dan pembelajaran yang relevan, serta dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi peserta didik. Hasil identifikasi bahwa peserta didik di kelas saya telah semua memiliki smartphone sebagai modal kreatif dalam menyajikan laporan. Kegiatan diawali dengan melakukan diskusi bersama peserta didik. Diskusi tersebut memperoleh hasil dalam mencapai tujuannya, bahwa peserta didik akan membuat VCO Virgin Coconut Oil dan membuat laporan hingga melaporkannya melalui presentasi kelompok. Kondisi lingkungan peserta didik juga sangat mendukung dikarenakan bahan baku VCO sangat mudah mereka peroleh. Bahkan mereka tidak membelinya, melainkan memperoleh dari hasil kebun orang tua. Dari asesmen awal, ternyata sebagian besar peserta didik belum pernah membuat VCO. Beberapa dari mereka hanya pernah melihat dan ikut terlibat bersama orang tua saat membuat minyak kelapa secara tradisional. Beberapa peserta didik juga belum mampu dengan baik dalam mengaplikasikan Canva dalam berkarya. Peserta didik juga belum terbiasa dalam menyusun sebuah laporan praktik hingga menyajikannya dengan baik. Begitu pula kondisi diskusi kelompok masih kurang efektif dan kemampuan nalar kritis murid sangat perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dari observasi saya dengan minimnya peserta didik dalam hal mengajukan pertanyaan hingga memberikan umpan balik positif dari hasil kelompok lain yang sebagai penyaji. Sehingga di awal guru membangun beberapa kesepakatan belajar. Kemudian memfasilitasi dengan memberikan video dan artikel dalam proses membuat VCO yang relevan melalui Google Slide yang diunggah pada Google Classroom. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar mereka pada topik melakukan pemisahan campuran. Bersama kelompoknya, peserta didik melakukan identifikasi video dan artikel tentang alat dan bahan hingga proses pembuatannya. Setelah saya membangun dialog bersama peserta didik, ternyata ada beberapa peserta didik berniat melakukan kunjungan dengan metode wawancara. Karena di lingkungan sekitarnya yaitu Desa Gumreh Banjar Sengguan terdapat produksi VCO secara tradisional. Kondisi ini tentu sangat mendukung proses belajar peserta didik dalam mengeksplorasi informasi tentang proses pembuatan VCO. Pada aktivitas pembelajaran, saya cenderung memberikan bantuan pada kelompok dengan kesiapan belajar rendah dalam diskusi
hingga kelompok mereka memperoleh informasi dalam pembuatan VCO. Sesuai kesepakatan belajar dengan pertimbangan efektif dan efisiensi waktu, maka peserta didik memparut kelapa yang sebagai bahan baku praktik dilakukan di rumah. Peserta didik diberikan kebebasan dalam kelompoknya untuk menentukan jumlah butir kelapa yang nantinya mereka gunakan serta bentuk laporannya. Penilaiannya juga berdasarkan kesepakatan dan saya telah menyampaikan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran di antaranya melakukan praktik pemisahan campuran, memahami metode filtrasi dalam proses pembuatan VCO, menyimpulkan pemisahan campuran dalam pembuatan VCO, dan pelaporan hasil praktik termasuk laporan dan presentasi. Peserta didik juga belajar mendokumentasikan proses yang mereka lakukan tiap kelompok. Karena proses pembuatan VCO ini tidak selesai pada hari tersebut, tentu dilanjutkan pada hari esoknya. Kelompok telah sepakat pada hari esok mereka akan melanjutkan kegiatan pada jam-jam istirahat. Mengingat jam pelajaran IPA terbatas pada beberapa peserta didik yang belum mampu menggunakan aplikasi Canva dengan baik, saya memfasilitasi peserta didik melalui video tutorial dan bersedia melakukan bimbingan di luar jam efektif belajar. Saya juga memberikan kesempatan dan diskusi bersama peserta didik dalam belajar dan berlatih menyajikan laporan dengan baik. Tiba waktunya untuk melaporkan hasil praktik. Semua anggota kelompok diminta untuk menjadi penyaji dalam presentasi. Berdasarkan kesepakatan bahwa kelompok secara bergantian menjadi penyangga bagi kelompok penyaji. Hal ini demi mendorong suasana diskusi efektif dan menumbuhkan nalar kritis melalui bertanya, menanggapi, dan memberikan umpan balik positif. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai pembiasaan pada peserta didik dalam menumbuhkan pemikiran yang terbuka, seperti halnya menerima umpan balik atau kritik yang diperoleh dari kelompok lain atau guru. Hasilnya sangat membanggakan. Terlihat di awal peserta didik sangat antusias mengikuti aktivitas pembelajaran. Pembelajaran kontekstual dapat memberikan pengalaman menarik bagi peserta didik. Bahkan pada waktu istirahat mereka terlihat senang dan bersemangat menyelesaikan praktik. Melalui strategi terdiferensiasi proses, tentu saya selaku guru lebih efektif dalam memfasilitasi peserta didik dalam kelompok karena sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Motivasi belajar peserta didik juga terlihat mengingat saya telah memfasilitasi profil belajar peserta didik. Diferensiasi produk tentu menumbuhkan kesenangan bagi peserta didik, hingga menyusun dan menyajikan laporan secara kreatif dan kolaboratif dalam bentuk digital. Dalam menghasilkan produk VCO, terdapat beberapa kelompok belum memperoleh minyak. Situasi ini tentu terlihat kekecewaan dalam wajah peserta didik. Namun, di sini peran guru kembali membangun diskusi dan hasilnya ada yang bahkan kembali ingin mencoba di rumah. Dan peserta didik pun menyadari bahwa fokus praktiknya adalah tentang melakukan metode pemisahan campuran sederhana dalam proses pembuatan VCO tersebut. Disepakatinya, kelompok secara bergantian menjadi penyangga ternyata dapat mengkondisikan peserta didik untuk belajar dan berani dalam bertanya hingga memberikan argumentasi terhadap laporan kelompok penyaji. Hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa semua peserta didik telah berhasil mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Mesra belajar IPA. Saya sangat senang melakukan praktek ini karena saya dapat pengalaman yang menarik dari membuat VCO dan jadi tahu metode pemisahan atau filtrasi. Contohnya memisahkan ampas kelapa dengan santannya dan memisahkan gelendong dengan minyaknya menggunakan tisu. Saya senang ketika guru memberikan kebebasan membuat bentuk laporan. Saya memilih Canva karena terdapat banyak fitur-fitur yang menarik, sehingga saya mampu berkarya dengan kreativitas saya, serta berkolaborasi dengan kelompok saya. Mesra belajar IPA. Sehingga proses pembuatan VCO ini menjadikan saya lebih menyadari bahwa hal tersebut merupakan sarana belajar dalam mencapai prinsip belajar yang holistik dan kontekstual untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA dengan merdeka, senang, kreatif, mesra belajar IPA.